Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sarvina Rata Anggraini. Di kesempatan kali ini, saya akan menganalisis salah satu novel yang sudah difilmkan dan diperankan oleh Rembayang dan juga Hinda Hau. Kira-kira novel apa ya? Ada yang tahu nggak nih novel apa? Ya, betul sekali, novel Cinta Subuh. Sebelum menganalisis isi novel, ada yang tahu pengertian dari novel itu apa? Kalau ada yang tahu, boleh komen ya. Nah, novel adalah karya prosa fiksi yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dan orang-orang sekelilingnya yang menonjolkan sifat dan watak setiap pelaku. Cerita Cinta Subuh ini bisa dikatakan novel karena terdapat perubahan nasib dari sang tokoh seperti Angga yang berhasil menikah dengan Ratih. Novel Cinta Subuh ini adalah jenis novel non-fiksi yang bergenre romantis dan teen light. Karena novel Cinta Subuh berisikan kisah percintaan Ratih dan Angga, Dodi dan Agnia, Gani dan Hasri. Selain itu juga terdapat kisah persahabatan Ratih dengan Tari dan Hasri, Angga dengan Dodi dan Gani. Tema dari novel Cinta Subuh yaitu percintaan dan ketulusan. Seperti kisah percintaan Angga dengan Angga yang berusaha untuk mendapatkan cintanya Ratih. Dengan berbagai usaha dan ketulusannya, akhirnya pun Angga dapat menikah dengan Ratih. Alur yang digunakan adalah alur campuran. Ada alur maju dan alur mundur. Alur mundur ketika Dodi sedang melamar Agnia. Tokoh dan penokohan. Ada 3 tokoh utama. Yang pertama, protagonis pria yaitu Angga yang memiliki sifat ceria, cerdas, humoris, pantang menyerah, dan juga ceroboh. Yang kedua, protagonis perempuan yaitu Ratih yang memiliki sifat yang labil, baik hati, gengsi, dan soleha. Yang ketiga ada antagonis yaitu Arya yang memiliki sifat yang soleh, baik hati, namun juga egois karena ingin memiliki Ratih di saat Ratih memiliki kekasih yaitu Angga. Ada juga tokoh pendukung yaitu 1. Ustadz Sabta atau kakak Ratih yang memiliki sifat tegas, baik hati, penyayang, keluarga, dan taat kepada agama. Yang kedua ada Septi yang memiliki sifat yang penyabar, baik hati, solehah, dan lemah lembut. Yang ketiga ada Tari dan Hasri yang merupakan sahabat dari Ratih, memiliki sifat yang penyabar, baik hati, peduli dengan teman, dan juga solehah. Yang keempat ada Dodi dan Gani yang merupakan sahabat Angga yang memiliki sifat tegas, baik hati, suka menolong, dan solehah. Kemudian ada tokoh Agnia, di mana ia memiliki sifat yang pemalu, baik hati, suka menolong, dan solehah. Latar tempat di novel yaitu halaman kampus, di mana tempat Angga Putuskan mantan pacarnya. Musola kampus, tempat Angga tidak sengaja bertemu dengan Ratih atau saat Angga diajak sholat zuhur oleh Gani. Halte tempat Angga menawarkan tumpangan kepada Ratih. Kafe ketika Angga dan Ratih kehujanan saat akan pulang mengantarkan Ratih. Rumah Ratih ketika Ratih pulang malam setelah diantarkan oleh Angga. Masjid ketika Angga mendengarkan ceramah dan juga untuk mendekati Ratih. Kompleks rumah Ratih ketika Angga menjemput Ratih. Asrama ala kos-kosan Angga di mana tempat Angga tinggal. Rumah Agnia saat Dodi hendak melamar Agnia. Bengkel ketika di mana tempat bertemunya Dodi dan Agnia. Depan KUA saat Angga melamar Ratih namun tidak resmi. Mobil Angga ketika terjadi perdebatan antara Angga dan Ratih. Rumah Dodi ketika Angga meminta bantuan untuk membangunkan sholat subuh kepada Dodi. Rumah sakit ketika di mana Ibu Arya dirawat. Tempat pemakaman di mana saat ibu dari Arya yang meninggal dan dikebumikan. Latar waktu yang ada di novel Cinta Subuh ini adalah
adalah latar waktu pagi atau subuh ketika Rati membangunkan Angga untuk sholat subuh. Latar waktu siang ketika Angga diputuskan oleh sang mantan pacar dan diajak sholat berjamaah di musola kampus dengan Ganin. Latar waktu sore ketika Angga yang menawarkan tumpangan untuk Rati pulang. Latar waktu malam ketika Rati sampai di rumah. Latar suasana ada latar suasana senang ketika Rati maupun Angga sedang dimabuk asmara. Suasana sedih ketika Ibu Arya yang sakit telah meninggal. Latar suasana menegangkan ketika Ratih ketahuan berpacaran dengan Angga. Latar suasana mengharukan ketika Angga dapat menikah dengan Ratih. Sudut pandang yang ada pada novel Cinta Subuh ini adalah sudut pandang orang pertama. Dibuktikan dengan beberapa tokoh yang mengucap kalimat atau kata ganti seperti saya, aku, kamu, dan juga kata ganti nama seseorang. Amanat dari novel Cinta Subuh ini adalah sesuatu yang dimulai dengan cara yang tidak baik, maka akan mendapatkan akhiran yang tidak baik pula. Jika kita memulai sesuatu dengan cara yang baik, maka kita akan mendapatkan akhiran yang baik. Hal ini dibuktikan dengan Angga yang mengajak pacaran dengan Ratih yang akhirnya tidak sesuai ekspektasi Angga atau kandas. Kita ada juga amanat yang lain, yaitu kita tidak boleh mudah menyerah dan putus asa dalam memperjuangkan sesuatu yang baik. Dibuktikan dengan Dodi yang tidak putus asa dalam memperjuangkan artinya, serta Angga yang perlahan mulai memperbaiki dirinya menjadi lebih baik untuk mendapatkan cinta Ratih. Novel Cinta Subuh ini dikarang atau ditulis oleh Ali Ghifari. Muhammad Ali Ghifari lahir di Jakarta pada tanggal 2 November 1990. Seorang ayah dan suami yang merangkap pekerjaan sebagai pemimpi. Suka akan tulisan-tulisan yang mudah dipahami dan penuh inspirasi. Seorang penulis hebat, sebuah novel yang berjudul Cinta Subuh diadaptasi menjadi sebuah film yang diperankan oleh sederet artis ternama seperti Linda Hau, Lem Bayang, Roger Danuarta, Dimas Seto, dan lain sebagainya. Lebih dari 5 tahun menulis naskah film pendek, dan web series. Utamanya karya-karya dengan nilai positif. Aktif sebagai penulis naskah dan produser di FMM Studios, sebuah rumah produksi didirikan bersama 4 sahabatnya yang fokus menghasilkan karya-karya berupa web series dan film pendek, termasuk di dalamnya konten digital untuk keperluan awareness, promosi, dan literasi dari berbagai produk, brand, lembaga negara, dan NGO. Juga aktif sebagai narasumber dalam berbagai webinar dengan tema literasi digital, keberagaman, dan inklusivisme, dakwah media, dan penulisan naskah. Struktur yang ada pada novel Cinta Subuh. Yang pertama ada abstrak. Film Cinta Subuh menceritakan tentang kisah cinta antara Angga dan Ratih. Angga merupakan mahasiswa yang jarang sholat tepat waktu. Ia jatuh cinta kepada Ratih yang cerdas dan religius. Sholat subuh tepat waktu adalah salah satu permintaan Ratih kepada Angga. Cinta Angga kepada Ratih membuatnya bertekad untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Angga mulai belajar rajin sholat tepat waktu. Perjalanan cinta Angga dan Ratih tidaklah mudah. Mereka harus berusaha mendapatkan restu dari Bang Sapta atau Ustadz Sapta sebagai kakak Ratih. Tetapi akhirnya Angga dan Ratih dapat bersatu menjalin hubungan pernikahan dengan cara yang efektif dan efisien. Adegan pembukaan film hanya berlangsung selama beberapa menit, tetapi sudah cukup memperkenalkan dua tokoh utama dengan jelas. Adegan ini berhasil memperkenalkan karakter Angga dan Ratih secara singkat dan tepat. Angga digambarkan sebagai orang yang santai dan tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang berbau agama.
Sedangkan Rati digambarkan sebagai orang yang cerdas dan religius. Kemudian komplikasi. Permasalahan mulai muncul dengan adanya perbedaan prinsip perbedaan. Prinsip ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Angga untuk bisa mendapatkan hati Rati. Angga harus berjuang untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik agar bisa diterima oleh Rati. Selain itu, keluarga Rati tidak setuju jika ia menjalin hubungan dengan Angga yang merupakan orang pemalas dan jarang melaksanakan sholat. Kemudian ada klimaks. Permasalahan memuncak dimulai dengan adegan pada saat Arya dan Rati mulai merencanakan pernikahan. Resolusi. Adegan saat orang tua Angga datang ke rumah Rati dan melamarnya. Kemudian Rati pun menyetujui lamaran Angga dan menikah dengannya. Kode. Pesan penulis yang disampaikan dalam film Cinta Subuh, yaitu penulis berpesan pentingnya melaksanakan sholat subuh karena sholat subuh merupakan salah satu sholat 5 waktu yang paling utama, dan janganlah mendekati zina seperti berpacaran, lebih baik Lakukan ta'aruf agar menghindari perzinahan. unsur kebahasaan. Kalimat yang pertama, cinta itu sabar dan penuh pengorbanan. Pada adegan Rati mengatakan peribahasa ini kepada Angga saat dia masih mencintai Angga. Meskipun Angga tidak bisa memenuhi permintaannya untuk sholat subuh tepat waktu. Kalimat yang kedua, cinta itu buta. Pada adegan, Rati mengatakan peribahasa ini kepada Angga saat dia sedang marah karena Angga tidak bisa memenuhi permintaannya untuk sholat subuh tepat waktu. Kalimat yang ketiga, yaitu sepandai-pandainya tumpai melompat akhirnya akan jatuh juga. Peribahasa ini muncul pada adegan di mana Angga sedang berbincang dengan temannya di kamar kos Angga. Kalimat yang keempat yaitu kalau jodoh tak akan kemana. Pada adegan Angga mengatakan peribahasa ini kepada Rati saat dia kembali ke Rati setelah berubah menjadi lebih baik. Yang selanjutnya yaitu ada nilai-nilai. Nilai yang pertama yaitu nilai agama. Cinta Subuh menyampaikan nilai keimanan dan ketakwaan dari Rati yang selalu menjalankan sholat 5 waktu. Dodi yang sangat bersikeras untuk sholat subuh tepat waktu dan berjamaah di masjid. Nilai yang kedua yaitu nilai moral. Kegigihan Angga untuk mendapatkan cinta Rati. Angga belajar dari kesalahan yang akhirnya membuat Angga bisa berubah menjadi lebih baik setelah dia menyadari kesalahannya. Rati meminta maaf setelah bertengkar dengan kakaknya karena Rati telah mengkhianati kepercayaan kakaknya dengan berpacaran. Nilai sosial. Sikap kepedulian Rati dengan kakak iparnya ketika sedang bersedih, dan Rati pun menenangkan kakak iparnya tersebut. Sikap toleransi antara Rati dan Angga yang berbeda latar belakang. Rati dan Angga saling menghormati perbedaan satu sama lain. Sikap persaudaraan ini ditujukan oleh hubungan antara Rati, Angga, dan teman-teman mereka. Mereka selalu saling membantu dan mendukung satu sama lain. Nilai budaya. Nilai ini ditunjukkan oleh unsur budaya Jawa, yaitu ketika hari pernikahan Angga dan Rati. Rati mengenakan kebaya yang merupakan pakaian adat khas Jawa. Kemudian ada majas. Majas yang pertama yaitu hiperbola. Adegan saat Angga pertama kali bertemu Rati di musola kampus. Angga berkata, "Kamu cantik sekali Rati, secantik bidadari." Majas yang kedua yaitu personifikasi. Adegan saat dimana Rati dan Angga sedang duduk di taman. Rati berkata, "Hatiku menangis, Ra." Angga berkata, "Kenapa?" Rati menjawab, "Karena kamu gak mau nikah sama aku." Majas yang ketiga yaitu metafora. Saat adegan di mana Angga menyatakan cintanya kepada Rati, Angga berkata, "Kamu adalah surgaku, Rati."
Imajah selanjutnya yaitu imajah simile. Adegan di mana Angga menyatakan bahwa cintanya kepada Ratih. Angga berkata, "Cintaku sedalam samudra." Nah, itu tadi hasil dari menganalisis novel Cinta Subuh. Apabila ada yang kurang atau salah dari menganalisis tadi, kalian boleh banget membetulkan di kolom komentar ya, agar kita dapat mengetahui dan dapat memperbaikinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Safina Anggraini, mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.